Ya, banyak melukis dan tema lukisannya saat mungkin yang dilihat sama Mas Bambang ini bertemakan human animalism, yaitu manusia binatang. Di sana yang menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa manusia dengan binatang sebetulnya tidak ada bedanya. Manusia dan binatang itu betul-betul sama. Bahkan kalau kita teliti dari segi sejarah perjalanan manusia itu kalau kita lihat dalam genus manusia yang disebut Homo, ya kan? Ada berapa Homo sebelum Homo sapiens? Ada Homo Neanderthal, ada Homo Pithecanthropus erectus, dan banyak sekali. Dan mereka keluarga kita. Termasuk simpanse itu merupakan saudara sepupu kita. Karena nenek moyang kita dan simpanse itu merupakan kembaran dari orang tua yang sama. Yang satu melahirkan spesies sapiens, yang satu melahirkan simpanse. Jadi kita sebetulnya nggak jauh beda, secara biologis nggak jauh beda. Hanya ada perbedaan spesies. Spesies ini bisa kita peroleh berdasarkan adanya revolusi kognisi, revolusi kecerdasan yang kita dapatkan. Sebelum itu kita nggak punya kecerdasan apa-apa yang bersifat intelektual. Jadi sampai saat ini pun, sekalipun kita sudah disebut sapien, lebih baik daripada homo-homo yang lain, kita masih belum jauh beda dengan mereka. Bahkan keberadaan manusia itu lebih parah daripada binatang. Monyet-monyet masih mampu menyayangi anak-anaknya, bangsa-bangsanya. Manusia tidak bisa saling membunuh sesama umat manusia. Bahkan bisa saling melenyapkan hanya perkara perbedaan paham, perbedaan agama, perbedaan ideologi. Manusia lebih ganas di sini. Lalu apa yang membuat manusia lebih baik dari binatang? Kalau kita melihat dari sini, kalau ada yang mengatakan bahwa akal pikiran kita itu yang membedakan kita dari manusia, apa bedanya akal pikiran dengan tanduk? Apa bedanya akal pikiran dengan belalai gajah? Itu hanya alat saja. Dan manusia menggunakan akal pikiran seperti gajah menggunakan belalainya, seperti banteng menggunakan tanduknya. Nggak jauh beda. Manusia hanya menggunakan akal pikirannya untuk cari makan, cari minum, bersenang-senang, untuk menyerang atau bertahan hidup. Nggak jauh beda dengan mereka. Lalu apa yang membedakan kita dengan mereka? Sama-sama binatang. Kalau gajah itu binatang yang berbelalai, manusia adalah binatang yang berakal. Manusia adalah binatang yang berkeinginan. Jadi, di mana bedanya? Nah, ini tantangan buat sampean untuk menunjukkan bahwa saya berbeda dengan binatang. Apa yang membuat kita berbeda? Binatang tidak mampu mengenal dirinya. Binatang tidak mampu menyadari siapa dirinya. Itu yang membuat kita berbeda dengan binatang. Kalau kita mampu mengenal diri kita dan menyadari siapa kita, itu yang tidak dimiliki oleh binatang. Maka gunakanlah akal pikiran sampean sesuai dengan fungsi yang paling utama secara kodrat adalah untuk mengenal diri sendiri. Banyak orang yang belum mampu menggunakan akal pikirannya. Mereka belum mampu menggunakan akal pikiran. Yang mereka perlakukan terhadap pikirannya belum menggunakannya, baru mempermainkannya.
baru mempermainkannya, belum menggunakannya. Dan ketika manusia menggunakan akal pikiran, itu pun dalam fungsi yang kedua dan ketiga. Semua yang tercipta ini memiliki tiga fungsi. Ada fungsi substansial, ada fungsi aksidental, dan ada fungsi kondisional. Ya. Seperti misalnya gelas ini. Ini mungkin fungsi substansialnya untuk minum. Ya, untuk minum. Diciptakan memang untuk minum. Tapi fungsi aksidentalnya bisa saja kita gunakan untuk cebok, untuk nyiram. Itu fungsi aksidental. Tapi bisa juga gelas ini untuk nyawat orang yang kita gak suka. Ini kondisional. Ya. Nah, manusia menggunakan akal pikirannya hanya di kedua fungsi ini aja. Aksidental dan kondisional. Ketika mengalami kesulitan, fungsi kondisionalnya yang dipakai. Gak ada duit apa ya? Ngerampok apa nyolong apa? Ya. Padahal kalau manusia mau mengenali fungsi substansialnya, luar biasa. Tapi jarang manusia mengenali bagaimana cara kerja otak kita. Bagaimana mengaktifkan mereka. Padahal kemampuan mencipta ada di sini. Orang Jawa bilang, cipto rasa karso, itu ada di sini. Daya cipta ada pada temporal, ya. Rasa ada pada parietal, dan karsa ada pada temporal, ya. Sedangkan daya cipta ada pada oksipital. Kalau kunnya itu ada di mana? Di temporal. Payakunnya itu ada di prefrontal. Setelah diolah semua data, setelah bertemunya petani dengan sawah, nah, di sini kun fayakunnya. Jadi banyak orang yang belum mampu menggunakan pikirannya. Sama seperti anak kecil. Ya. Kalau anak kecil kita beri senjata, kira-kira kita bisa mengatakan bahwa anak kecil itu menggunakan senjata? Belum bisa. Disebut menggunakan senjata kalau anak kecil itu tahu apa itu senjata dan bagaimana cara menggunakannya. Akal pikiran kita itu lebih daripada senjata. Salah langkah, salah gerak, kecelakaan. Jadi jangan heran kalau sampai dalam hidup ini kadang-kadang mengalami kecelakaan, kegagalan, dan lain sebagainya. Itu bukan dari mana-mana. Hanya sampean salah menggunakan pikiran sampean. Salah menggerakkan pikiran sampean. Ini misteri yang sampean nggak tahu. Sehingga Tuhan mengambil jalan pintas semuanya karena Tuhan. Seolah seperti itu. Tidak sesederhana itu. Ya, jadi disinilah, kalau kita benar-benar ingin jadi manusia, bahkan bukan hanya manusia, yang disebut manusia pun masih binatang. Disebut manusia itu asal kata dari manas, dari kata-kata manas. Manas itu artinya pikiran ketiga. Nah, mungkin yang disebut kondisional tadi itu. Kita mempunyai 3 tingkatan dalam berpikir yang disebut dengan mana, budi, cita. Jadi manusia berasal dari kata-kata manas, jadi pikiran terendahnya. Ya. Dan kalau kita kaitkan dengan sistem otak yang ada di dalam kepala kita, di dalam otak kita juga ada 3 macam otak, ya 3 macam otak, yang disebut dengan otak purba, otak mamalia lama, dan otak mamalia baru. Itu mungkin yang disebut dengan manas, budi, cita. Dan manusia lebih banyak dipengaruhi oleh otak purbanya. Cara hidupnya mekanis.
lapar makan, haus minum, pingin kelonan. Ya itu aja, muter-muter di sana. Dapur, sumur, kasur. Itu dipengaruhi oleh otak purba, otak reptil. Banyak yang mempengaruhi kita nih. Ada otak reptil, ada otak mamalia lama. Otak mamalia lama itu mempengaruhi kita dalam kehidupan ini dengan apa? Kita bisa lihat karakter itu. Kalau kita lagi senang, dikejar. Kalau kita udah nggak senang, ditinggalkan. Itu otak hewan. Itu otak hewan ya. Jadi beda dengan otak reptil. Ya. Sedangkan otak manusia ini gak hebat otak manusia ini. Kalau otak hewan itu senang dikejar, tidak senang ditinggalkan. Kalau otak reptil atau otak purba, dia mekanis, lapar makan, ya, haus minum, berdiri, langsung nggak tahu apa ngapain. Kalau kepingin dirujuk lagi. Biasanya seperti itu kalau keinginan biologis ya. Nah, kalau otak manusia pengaruhnya apa? Otak manusia itu dia kalau sudah punya idealisme, ukurannya bukan senang atau susah. Sekalipun idealisme ini harus dilakukan dengan cara menderita, dia berani melakukannya. Asal ini mampu dicapai. Ini yang kemudian ini melahirkan terorisme kan di sini. Mereka berani mengorbankan diri hanya demi satu idealisme tertentu yang dia yakini. Ini otak manusia dipengaruhi oleh seperti ini. Ini otak yang bagus, tapi seringkali disalah manfaatkan oleh orang-orang tertentu. Harusnya kita berani menderita untuk sebuah gagasan yang baik. Itu ada pada otak mamalia baru. Dalam otak kita ada 3 macam otak yang disebut cerebellum, limbik, dan cerebrum. Nah, itu ilmiahnya di sana ya. Jadi seperti itu. Ada yang belum terjawab? Sudah. Sabar ya, teman-teman. Ya, memang coba. Ya, ayo Mas.